Putri ini gambarnya gimana? Udah jadi kan? Bagus apa enggak? Pasti jawabannya hanya bagus atau tidak. Atau kan? tidak ya. Tapi proses di belakang itu yang kita nggak tahu. Kalau orang nih, buatin dong aku kayak apa namanya gambar ini gitu, terus maunya free-freean gitu kan. Itu gimana tuh? Baru tahap pertama masih lagi masih proses, udah minta yang langsung loncat gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Memang harus ditekuni berita-berita yang fresh atau berita-berita yang terkini seperti itu. Update gitu. Astungkara kita bisa jadikan itu sejarah mungkin di gambaran-gambaran saya pada saat masih kecil. Jadi udah dari kecil ya udah dikasih pulpen gitu. Ya. Kembali lagi bersama saya Putri Iswari dalam acara Portal Time. Sobat cerdas, jangan lupa untuk subscribe Bali Portal News TV di YouTube channelnya. Nah, bicara tentang Bali nih, sobat cerdas, Bali itu identik dengan objek wisatanya. Wisatanya ada di Kuta, ada di Ubud dan lain sebagainya. Nah, selain objek wisata yang terkenal, Bali juga terkenal dengan budayanya maupun seninya. Nah, seni itu banyak sekali yang ada di Bali. Ada seni tari, seni lukis, dan lain sebagainya. Nah, di era digital ini, ternyata seni lukis juga meningkat loh. Jadi nggak cuma digital komunikasi, ternyata juga kesenian ada juga yang bisa diubah menjadi gambar-gambar digital. Nah, kali ini Putri akan mengajak teman-teman di rumah untuk mengulas tentang apa sih kesenian digital itu. Sekarang Putri sudah bersama dengan Kak Imade Suandana Astika Pande. Halo Kak Pande. Halo Putri. Swastiastu. Ya. Apa kabar nih Kak? Baik, kalau sekarang ditanya kabarnya harus sehat. Oh, harus sehat. Masa pentingnya harus sehat. Ya. Kak Pande ini asli dari mana sih Kak? Saya aslinya dari Kabupaten Bangli. Dari Bangli? Ya, cuman saya lahir tinggal di Denpasar. Tinggal di Denpasar. Ya. Nah, orang-orang Bangli itu gini ya Kak ya, terkenal itu seni-seninya sangat luar biasa sekali, multitalenta. Itu memang dari kecil udah diajarin seni apa gimana sih Kak? Kalau saya dari kecil memang sudah senang bergelut di bidang seni ya. Mungkin dari TK itu udah senang gambar gitu ya. Kalau anak-anak itu kan senang sekali gambar di tembok gitu ya. Nah, saya dulu tuh senang banget gambar di tembok. Kalau pada saat itu mungkin sudah ada kamera bagus mungkin ya, kita bisa jadikan itu sejarah mungkin di gambaran-gambaran saya pada saat masih kecil. Jadi udah dari kecil ya udah dikasih pulpen gitu. Ya, pokoknya kalau dulu tuh mintanya kertas, pensil, pulpen, jadi kita gambar. Lihat apa objek sesuatu, pengen gambar gitu. Terus sekarang sudah mulai merambat ke dunia digital nih Kak ya? Betul. Nah, itu gimana sih Kak? Apa sih sebenarnya kesenian digital itu? Boleh dijelasin untuk sahabat cerdas di rumah? Ya, sahabat cerdas di rumah, jadi perkenalkan ya sama nama saya Pande ya, bisa dipanggil Pande juga. Mungkin sedikit dari saya kesehariannya itu juga mengajar. Oh, mengajar. Sebagai dosen juga di ITB Istiqom Bali. Kemudian freelance design juga, juga lagi ngembangin startup. Oh, startup. Gitu. Di bidang printing online sebenarnya, juga masuk ke bidang digital art juga. Cuman belum bisa saya kasih tahu dulu gitu, masih rahasia. Gitu, masih rahasia. Jadi masih project gitu Kak ya? Betul, jadi biar nggak nanti ini. Ya, jadi nyambung lagi tadi, apa sih digital art itu kan, atau seni digital itu. Nah, kalau kita bicara masalah seni digital, itu sebenarnya ruang lingkupnya itu sebenarnya nggak hanya di gambar. Ya, kalau kita bisa bagi kan namanya digital dan seni gitu kan. Digital itu berarti berhubungan dengan teknologinya.
art itu atau seni berarti berhubungan dengan objek atau seni itu sendiri. Nah, jadi digital art itu adalah bagaimana suatu karya itu diimplementasikan menggunakan bantuan teknologi. Jadi di dalam sana itu banyak ya, jadi ada software yang digunakan ya, dan teknik yang digunakan. Nah, softwarenya banyak, ada kalau misal di pengolahan gambar, ada Photoshop, ada Illustrator. Ya, kalau zaman sekarang ini lagi hype banget teman-teman desainer grafis atau Illustrator itu makainya Procreate misalnya di iPad Pro seperti itu. Kemudian digital art yang lainnya misalnya berupa animasi, kemudian video, termasuk media seperti ini, Bali Portal News kan termasuk juga ke digital juga masuk dia. Jadi kan seni menulis itu sebenarnya kan masuk juga ke digital. Itu susah nggak sih Kak untuk belajar seni digital itu sebenarnya? Susah atau enggak itu sebenarnya tergantung kepada kita, diri kita sendiri gitu. Karena pengalaman saya nih, kalau saya kan masuk ke digital art itu mulai waktu itu kuliah. Itu kuliahnya emang udah jurusannya digital art? Enggak, jurusan saya ke teknologi komputernya sebenarnya. Jadi sebenarnya dulu tuh sempat mau sekolah di sekolah seni. Cuman kok rasanya kedepannya teknologi akan semakin maju gitu kan. Kayaknya kalau seni gambar melukis saya udah bisa deh gitu kan, belum masih belajar lah gitu. Tapi bagaimana kalau diimplementasikan ke teknologi gitu kan. Akhirnya saya masuklah ke kampus yang berhubungan dengan teknologi. Dari sana sebenarnya. Nah, kalau berbicara masalah tadi susah apa enggak itu tergantung sama kita sendiri. Karena ibaratnya itu kayak orang bisa karena terbiasa kan. Ya, jadi kita harus fokus, kita harus tekuni. Saya rasa nggak ada yang susah kalau kita sudah emang dari hati lah bikinnya gitu. Oh gitu. Nah, Kak Pande ini kan awalnya bermulai dari suka-suka menggambar ya. Mulai gambar di buku gambar, terus di mana sih kanvas gitu kan. Pernah nggak di kanvas juga? Pernah, dulu kan sering ikut lomba gitu kan. Sampai pas masih SMA sampai nasional pernah ikut. Nah, itu apa sih perbedaannya melukis di konvensional dengan di digital? Nah, mungkin bahasanya tradisional gitu kali ya, lebih ke tradisional sama digital. Bedanya sebenarnya signifikan banget dari bagaimana teknik kita menggambarnya. Kalau di media tradisional, kayak kita pakai cat, pakai kanvas, kuas itu, kita harus benar-benar menggambar itu harus gimana ya? Harus hati-hati gitu. Misalnya ada sesuatu yang yang kecoret, kita harus tutupi pakai warna, harus pintar untuk ya sebenarnya harus jadi gambar A bisa jadi gambar A, B gitu misalnya kan. Ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di digital itu kan kita bisa undo, redo itu kan. Nah, bisa Ctrl Z lagi atau bisa dihapus. Jadi secara teknis jadi lebih gampang sebenarnya di media digital. Kemudian alat pun yang dipakai kan hanya PC atau laptop atau pad itu sendiri kan, atau tab itu sendiri gitu. Jadi nggak banyak ngabisin kertas, tidak banyak ngabisin bahan-bahan. Itu aja sih sebenarnya bedanya. Jadi sebenarnya lebih gampang menggunakan digital ya daripada yang tradisional. Betul, lebih gampang. Secara teknis memang lebih. Tapi kakak lebih suka yang mana nih kira-kira? Nah, sekarang kalau kita bicara lebih suka mana, itu tergantung dari hasil karya yang kita ciptakan itu. Nah, misal memang permintaan orang memang harus digambarnya secara manual, ya kita harus ke sana juga gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia minta sampai 10 gambar dalam waktu berapa hari, itu kan agak susah kan. Jadi kita emang lebih ke digital seperti itu. Kalau bilang enaknya mana, relatif sih sebenarnya gitu.
Nah ngomong-ngomong ciptaan nih, nah katanya sih Bali Portal nih kakak nih yang buat logonya ya. Oh iya. Nah itu inspirasinya dari mana nih kak? Boleh dong, sahabat di rumah kan pasti mau tahu. Betul. Ya, jadi terima kasih Bali Portal News udah ngasih kesempatan ke saya untuk menuangkan ya inspirasi saya juga ya untuk Bali Portal News. Jadi logo yang digunakan oleh Bali Portal News itu saya yang bikin. Tahunnya saya lupa tahun berapa. Jadi awalnya ada permintaan dari pihak Bali Portal News. Jadi biasanya sih memang ketika saya membuat sebuah karya itu saya minta brief dulu kan ke yang minta yang order gitu, maunya seperti apa. Kemudian saya tanya mungkin lebih dalam, misalnya kayak Bali Portal News ini media apa, maunya kemana nanti goalnya. Nah dari sana baru kita bisa bikin. Nah, dari nama juga kan Bali Portal, jadi portal itu kan apa ya? Saya lihat sesuatu gitu ya kayak dimensi kan. Jadi kalau kita lihat logo atau ikonnya Bali Portal News kan kayak ada dimensi seperti itu kan. Kemudian di sana tuh ada bentuk seperti redaksi itu saya bikin karena berhubungan dengan jurnalis. Kemudian di situ juga ada kayak apa ya bentuk di luarnya kayak redaksi itu ada bentuk kayak nge-refresh. Jadi media ini selalu memberikan berita-berita yang fresh atau berita-berita yang terkini seperti itu. Update gitu Astungkara Bali Portal News kayaknya semakin Astungkara. Nah dalam pembuatan satu logo tuh berapa lama kak biasanya? Rata-rata sih sebenarnya mungkin seminggu itu udah cepet sih sebenarnya karena. Oh berarti lama ya termasuk ya bikin logo? Iya. Kalau saya sih sebagai setiap desainer tuh beda-beda sih sebenarnya, tergantung jam terbangnya juga ya, tergantung juga apakah dia punya tim. Kalau saya kan masih sendiri ceritanya kan masih sendiri, jadi saya harus nyari inspirasi dulu ya kan. Kadang-kadang bikin satu udah bagus kayaknya, habis itu kok kurang gimana ya, habis lagi 2 harinya lihat harus diganti lagi kayak gitu. Jadi butuh waktu memang untuk bikin yang dapat yang paling klik gitulah. Ya. Karena bikinnya juga nggak satu. Ya pasti kan perlu inspirasi. Betul. Terus ya. Jadi saya pun ngasih ke pihak Bali Portal News nggak satu, ada beberapa alternatif juga. Dia tinggal milih yang mana yang menurutnya paling cocok untuk media ini gitu ya kak ya. Betul. Karena di situ kan juga ada tanggung jawab saya untuk membawa klien itu supaya lebih baik juga gitu. Kak, dari seni digital ini kira-kira ada nggak sih dampak negatifnya? Kalau kita bicara masalah dampak negatif, itu sebenarnya segala hal yang dilakukan secara berlebih itu pasti berdampak negatif sebenarnya. Sekarang sih sebenarnya kita bicara tentang kebiasaan aja. Ada yang membilang, saya seniman tradisional jadinya berkurang nih ininya gitu kan, income-nya karena udah banyak yang digital gitu misalnya. Nah sebenarnya sih kita harus bisa melihat peluang ke depan aja gitu. Jadi sehingga kira-kira yang akan menjadi dampak negatifnya kita itu menjadi positif jadinya gitu. Jadi kalau kita bisa lihat, ke depan akan teknologi akan semakin maju nih. Jadi kita jangan stuck di situ. Oke, kita bisa yang tradisional, kita bisa juga yang digital. Ya. Paling nggak bisa balance. Itu tergantung permintaan berarti kak ya. Betul. Yang mana kan ada orang juga yang lebih suka langsung lukisan kayak gitu, yang pakai tangan. Betul. Gitu. Demand-nya kalau misalnya memang lebih banyaknya ke sana digital, misalnya bikin, saya minta 100 desain kan. Lama ya. Lama kalau kita harus bikin itu misalnya kan, jadi kita butuh tim bisa digital kan. Oke, gitu sahabat di rumah. Nah untuk sahabat di rumah, dari Kak Pani ini ada nggak sih tips-tipsnya kalau ternyata mereka nih ada bakat nih untuk desain digital. Nah ada nggak tips-tipsnya untuk memulai deh untuk lebih berani lagi gitu? Ya kalau belajar menggambar digital itu sebenarnya kayak tadi ya, kita harus fokus dan tekun karena saya punya pengalaman juga gitu kan, banyak teman-teman atau adik-adik, ya saya bilang adik-adik lah, masih umur di bawah saya gitu kan, yang minta diajarin gambar cuman yang instan gitu. Oh biar langsung bisa. Iya, misalnya saya lihat kayaknya
harus belajar dari tahap ketiga gitu misalnya. Dia udah minta yang tahap ke-10 gitu. Jadi baru tahap pertama masih masih proses, udah minta yang langsung loncat gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Memang harus ditekuni. Jadi tipsnya adalah yang pertama teman-teman harus fokus dan ada niat memang harus ke sana gitu kan. Terus yang kedua seringin untuk lihat referensi. Nah, karena saya yakin bahwa di dunia ini itu tidak ada yang 100% itu asli buatan atau murni, itu tidak ada menurut saya ya. Karya itu kayak ini original banget nih 100%, menurut saya nggak ada. Pasti ada pernah lihat mungkin sebelumnya. Inspirasi di mana betul. gitu, apalagi ada Google sekarang Kak ya. Betul. Jadi yang kedua itu adalah sering-sering mencari inspirasi. Mencari inspirasi bisa tadi dari googling, kemudian dari beberapa situs-situs yang memberikan portfolio, kemudian juga dari teman-teman ilustrator yang ada di sosial media, kan banyak tuh yang kita bisa lihat, kita inspirasikan, kita ngefans sama dia. Nah, kemudian baru kita kayak tadi terbiasa, jadi seringin gambar. Kalau bisa satu hari dapat 1 kali latihan lah gitu misalnya. Kedepannya pasti akan bagus lah. Jadi semakin sering latihan, semakin bagus juga hasilnya. Betul. Nah Kak, menurut Kak Pandi nih, kan banyak nih seni digital itu kayaknya kalau orang nih, buatin dong aku kayak gambar ini gitu. Terus maunya free-freean gitu kan. Menurut Kak Pandi itu gimana tuh? Jadi kalau kita di desain itu ada istilahnya desain grafis, no desain gratis gitu. Oh iya, harusnya kan gitu. Jadi gini, sebenarnya hal itu tergantung dari kesepakatan juga kan. Contoh misalnya kayak saya bikin desain juga kadang-kadang ada yang saya free-kan, seperti itu. Jadi ibarat kalau orang Bali kan ada ngayah ya, ngayah tuh ya bekerja secara ikhlas gitu tapi kan. Jangan selalu sering ngayah. Tapi jangan terus-terusan ngayah juga. Ini kan kita bensin juga nggak ada gitu kan, dapur juga nggak ngepul kan. Jadi misal kayak di pura ada butuh desain untuk bikinkan baliho dudonan acara kayak gitu atau ini acara, kita bisa ngasih gratis karena kan istilahnya ngayah. Kemudian kalau yang lainnya ya kalau bisa dihargai lah gitu. Jangan sampai kita bikin gambar itu kan nggak gampang gitu kan, butuh kadang-kadang kalau kayak saya ya bikin satu gambar itu minimal 5 jam. Itu minimal 5 jam saya bikin gambar. Bayangkan 5 jam Tapi itu belum fix kan Kak ya? Belum sketsa fix. Doang kali ya mungkin sketsa saya bisa 2 jaman gitu. Kok lama ya gitu kan, kamu nggak profesional nih, lama. nggak gitu juga gitu. Karena kita harus cari inspirasi juga gitu. Nah itu yang perlu dihargai gitu. Kadang-kadang hasil itu kan, kalau misalnya Putri ditanya gambar gitu kan, Putri ini gambarnya gimana? Udah jadi kan? Bagus apa enggak? Pasti jawabannya hanya bagus atau tidak. Ya. Tapi proses di belakang itu yang kita nggak tahu. Nah, yang kita perlu hargai itu adalah proses yang terjadi di belakang itu. Gitu. Kayak Bali Portal News gitu, berarti ada proses panjang yang saya harus alami di belakang itu gitu loh, untuk membuat sebuah karya yang bisa muncul seperti itu. Jadi kalau membahasakan menghargai, kita harus menghargai karya para seniman-seniman itu. Ya. Gitu. Apapun bentuknya Kak ya, kita harus menghargai. Jadi sahabat di rumah, biasakan nih kalau kita beli sesuatu ya ingat dibayar. Ada juga mau gratisan gitu kan, lihat usahanya gimana pun bentuknya gitu Kak ya. Artinya itu kan bisa dinegosiasi lah istilahnya. Aduh, maaf nih saya nggak punya uang itu misalnya, ya mungkin ya bisa dicicil mungkin kan gitu. Artinya masih bisa dibicarakan harusnya. Jadi jangan sampai dikasih habis itu kabur gitu misalnya, ya kasihan juga sih teman-teman yang udah bikin. Udah capek-capek berpikir gitu. Jangan sering-sering lah juga minta desain gratis. Kasihan nanti kan gitu. Karena kan butuh
satu effort tenaga, yang kedua alat itu kan. Ya, selain itu waktu juga Kak ya? Betul, berarti kakak pakai tadi 5 jam saya ngerjain, berarti ada 5 jam yang saya harus fokuskan hanya untuk itu gitu. Bener, kadang nggak makan, nanti kadang nggak makan juga, ntar dulu, akhirnya lewat gitu. Nah kapan nih buka kursus nggak sih untuk digital art ini? Buka kursus secara ini sih enggak sih, cuman kadang-kadang nggak ada kepikiran atau belum gitu? Belum sih, belum sebenarnya. Cuman ada sih kemarin beberapa yang minta untuk privat gitu kan, ada sih. Tapi enggak, kalau secara saya buka kursus sih enggak sih. Belum ya? Belum. Mungkin karena sibuk ngajar juga, mungkin kursusnya mungkin udah di ngajar dosen itu mungkin jatuhnya. Lebih banyak waktu ke dosen berarti sekarang. Kalau untuk kegiatannya kapan yang lain nih ada nggak sih Kak selain di digital art? Nah itu tadi kesehariannya ngajar, kemudian kalau gambar digital masih juga jalan. Kadang-kadang juga karena ada hobi nari juga, nari tradisional, lebih ke topeng ya, topeng-topeng untuk upacara di pura. Kalau misalnya ada waktu saya ikut. Gitu. Kapan nih untuk ini kan udah mau tahun baru nih Kak ya? Ya. Nah harapan untuk tahun 2022 apa nih Kak? Tentunya kalau kita lihat di situasi sekarang kan harapan kita 2022 tuh semua sudah mulai membaik ya, mulai normal. Jadi kita bisa lebih banyak lagi bisa berkarya gitu kan. Teman-teman juga yang sebenarnya di masa pandemi ini juga teman-teman itu malah banyak berkarya sebenarnya karena stay at home kan, study juga dari rumah gitu sebenarnya. Ya itu sih sebenarnya kedepannya supaya lebih membaik lagi situasinya, kita juga bisa berkarya lebih normal lagi. Soalnya kadang-kadang kita kan senang kumpul ya. Kalau kita mau gambar, mau ngobrol itu senang kumpul gitu. Jadi kalau sekarang kan waktunya terbatas. Mungkin kedepannya bisa udah normal, kita bisa bikin event mungkin yang berhubungan dengan digital art itu. Nah, sana sih sebenarnya. Wow, semoga apa yang Kak Pandi cita-citakan terwujud, usahanya nanti sukses. Aduh, astungkara. Awalnya terima kasih nih udah hadir, mau Putri wawancarain, ngasih informasi untuk sahabat di rumah. Semoga bermanfaat dan ada inspirasi untuk sahabat cerdas di rumah untuk berkarya di bidang digital. Terima kasih. Sukses semua, terima kasih. Sahabat cerdas, jangan lupa saksikan Portal Time hanya di YouTube channelnya Bali Portal News TV. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Akhir kata, saya Putri Iswari dan kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.